Assalamualaikum Sobat Budiman di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan Tholabul Ilmi bab ilmu astronomi dalam Al-Quran. Pada video kali ini kita akan mengungkap nama-nama ilmiah bintang-bintang raksasa yang telah didefinisikan oleh ilmuwan astronomi dan kosmologi seperti supernova, nebula mawar merah, Pleiades, pulsar, dan asteroid atau meteor. Dan ternyata semua benda-benda langit tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan ada namanya masing-masing. Bahkan misteri lubang hitam atau keberadaan black hole pun ternyata ada namanya sendiri dan disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Berikut mari kita ungkap satu persatu daftar nama-nama bintang raksasa tersebut dan peristiwanya yang diabadikan dalam Al-Quran apa saja. Kita mulai rincian pertama tentang bintang supernova dalam Al-Quran. Di kedalaman belantara semesta nan jauh di sana, kadang ada suatu peristiwa yang disebut supernova. Dalam dunia astronomi, supernova telah diidentifikasi sebagai sebuah bintang raksasa yang mengalami supernova, yaitu suatu bintang yang meledak dan hancur lebur dan memancarkan energi lebih banyak daripada nova yang kemudian mengalami pudar, kehilangan energi, dan akhirnya mati. Dan itu menandai berakhirnya riwayat dari sebuah bintang. Perlu sobat ketahui, bintang raksasa yang mengalami supernova ini ukurannya nggak main-main. Besaran dan masanya paling kecil 8 kali lebih besar dari ukuran massa matahari. Bayangkan matahari kita saja diameternya sepanjang 1,3927 juta kilometer. Peristiwa supernova pertama kali ditemukan oleh astronom pada tahun 1960, yaitu ketika sebuah bintang raksasa yang diberi nama SNE-1A mengalami supernova. Namun tahukah sobat, jauh di 1400 tahun lalu, sebelum ilmuwan menemukan supernova, ternyata Al-Quran telah merilis terlebih dahulu peristiwa supernova tersebut. Di Al-Quran, kejadian bintang raksasa yang mengalami supernova disebut dengan Thomasan Nujum, dan di ayat lain disebutkan dengan kata Hawayan Nujum. Dua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu kata Hawa berarti jatuh dan mati, sedangkan kata Thomasa artinya lenyap bekasnya. Ini diabadikan dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 8. Fa'ijan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan. Artinya ada suatu bintang yang mengalami lenyap atau kematian, dan sains modern menyebutnya dengan supernova, dan Al-Quran menyebutnya dengan Thomasan Nujum. Dan pada surat An-Najm 1 diistilahkan dengan Hawayan Nujum, dari kata Hawaya, Yahwi, yang memuat makna jatuh dan mati. Jadi terjemahan yang lebih valid untuk surat An-Najm 1, kata Hawayan Nujum sebenarnya bintang yang jatuh atau meledak dan mati. Silahkan lihat lagi arti menurut terminologinya di Pustaka Al-Ma'ani. Kemudian berikutnya yang kedua tentang keberadaan bintang nebula mawar merah dalam Al-Quran. Nebula adalah awan antar bintang yang terbentuk dari debu bintang, konsentrasi gas hidrogen, helium, dan plasma. Nebula lahir dari peristiwa supernova. Ledakan supernova menghasilkan puing-puing materi bintang yang terlempar keluar dari ledakan, kemudian membentuk kabut nebula yang disebut sisa supernova atau supernova remnant. Jadi ketika bintang raksasa yang mengalami supernova akan menghasilkan ledakan nuklir maha dahsyat dan menimbulkan cahaya mawar merah cemerlang, berpijar seperti minyak yang berkilat ketika dilihat dari bumi. Dan saat peristiwa ledakan supernova itulah seolah langit robek dan terbelah. Salah satu nebula cahaya mawar merah yang telah diidentifikasi ilmuwan adalah NGC 6543 yang dijuluki nebula mata kucing atau Oily Red Rose Nebula. Kabut bintang ini berjarak 3000 tahun cahaya dari bumi, terletak di konstelasi Orion. Pada bulan-bulan tertentu, nebula cahaya mawar merah yang berkilat ini dapat dilihat dengan mata telanjang di langit malam.
Nah, tahukah sobat bahwa keberadaan nebula cahaya mawar merah yang berkilat cemerlang akibat dari peristiwa supernova itu ternyata jauh 1400 tahun lalu telah diabadikan dalam Al-Quran sebelum ilmuwan masa kini menemukannya. Al-Quran menyebut bintang nebula bercahaya mawar merah yang cemerlang ini dengan nama Al-Wardah Ad-Dihan. Faidang sakotis sama ufakanat wardatang kaddihan. Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilatan minyak. Quran Surah Ar-Rahman ayat 37. Berikut penjelasan tafsir untuk Surah Ar-Rahman ayat 37 yang dirangkum dari berbagai literatur kitab tafsir. Secara etimologi, kata Al-Wardah pada redaksi ayat tersebut artinya bunga mawar merah, sedang Ad-Dihan artinya kilatan minyak yang mendidih. Ayat ini bergenre metafor personifikasi atau kias ibroh. Jangan diartikan mentah sebagai bunga mawar merah secara harafiah. Namun, ayat ini sebenarnya adalah sebuah redaksi ayat sains astronomi yang menunjukkan adanya suatu peristiwa besar yang terjadi di langit. Dalam Al-Quran, ayat Ar-Rahman 37 ini hanya diterjemahkan sederhana dengan kalimat apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilatan minyak. Ini karena ayat turun di 1400 tahun lalu, di mana ketika peradaban manusia saat itu belum mengenal apa itu galaksi, apa itu planet, apa itu nebula, apa itu pesawat, apa itu motor, apa itu mobil. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang bergenre metafor personifikasi ini banyak sekali dalam Al-Quran. Jika dulu Nabi Muhammad cara menyampaikan dakwahnya untuk ayat Ar-Rahman 37 ini dengan mengatakan sebagai kabut nebula, supernova, jelas orang-orang di zaman itu akan pelongo-pelongo, bingung, gak paham. Malah akan semakin dianggap orang gila oleh orang-orang kafir di masa itu. Oleh karena itulah terjemahan ayat ini hanya diartikan dengan apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilatan minyak. Namun, kini peradaban modern telah sampai pada nalar akademis dan tahu bahwa ayat ini telah diidentifikasi sebagai bintang nebula mawar merah atau Oily Red Dwarf Nebula. Maka, secara terminologi, redaksi ayat Ar-Rahman 37 ini menggambarkan terbelahnya langit nanti pada hari kiamat yang begitu dahsyat, memerah, membara, menggelegar, berkilat-kilat. Namun demikian, Allah memberikan gambaran peristiwa besar itu secara real dalam kehidupan saat ini, dengan menunjukkan keberadaan bintang nebula cahaya mawar merah ini. Hal ini sebagai pesan kepada ilmuwan, kepada manusia, kepada makhluk, bahwa kejadian kiamat nanti akan lebih dahsyat membahana dari peristiwa kilatan nebula mawar merah tersebut. Maka dengan kata lain bahwa keberadaan kilatan nebula mawar merah saat ini merupakan miniatur terbelahnya langit pada hari kiamat nanti. Silahkan lihat tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya. Dan secara spesifik keberadaan kabut nebula dalam Quran Surat Ar-Rahman 37 ini diurai dalam kitab Tafsir Rahmat Syekh Omar Bakri halaman 1067. Sekali lagi, ilmuwan menamakan nebula mawar merah ini dengan sebutan Oily Red Dwarf Nebula, maka Al-Quran menyebutnya dengan Wardatang Kaddihan. Sungguh, Al-Quran memang luar biasa. Kemudian rincian yang ketiga adalah bintang Pleiades dalam Al-Quran. Pleiades adalah gugusan bintang biru yang tampak cemerlang setelah terbenam matahari hingga terbit fajar. Pleiades berada di konstelasi Taurus yang lazim dijadikan penanda musim tanam atau pertanian oleh masyarakat Nusantara. Pleiades juga dikenal sebagai bintang Suraya, bintang Waluku, atau bintang Wuluh, atau bintang Kartika. Pleiades dalam Al-Quran disebutkan dengan tegas, yaitu Al-Baron Nujum, wa minal laili fasabbihhu wa idbaron nujum, dan bertasbihlah kepadanya beberapa saat di malam hari tiba dan di waktu terbenam bintang-bintang fajar. Quran Surah At-Tur ayat 49. Jadi,
Ayat ini perihal perintah berzikir di waktu barun nujum, atau dengan kata lain berzikir di waktu malam tiba hingga fajar, di mana waktunya bintang Pleiades mengembara di langit malam. Berikutnya yang keempat tentang bintang pulsar dalam Al-Quran. Oleh ahli astronomi, pulsar didefinisikan sebagai bintang neutron bergelombang radio atau berdenyut pulsar yang menembus kuat dan termasuk bintang paling terang yang bergerak paling cepat di langit angkasa. Bintang pulsar pada peradaban Arab terkenal dengan sebutan bintang Torik. Bahkan di masa suku Khuza'ah yang merupakan bagian dari suku Quraisy, sebelum masa kedatangan Islam dahulu, mereka menyembah dan memuja bintang pulsar ini. Bintang pulsar di Al-Quran juga disebutkan. Al-Quran menyebutnya At-Tariqun Nujum, bermakna bintang malam yang cahayanya menembus. Quran Surah At-Tariq ayat 2 dan 3. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-Najmus Saqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Dari sisi bahasa, At-Tariq dalam ayat di atas memuat makna sebuah bintang terang yang muncul menembus di kegelapan malam, yang bergerak, yang berdenyut, yang berdetak, dan yang menumbuk. Berikutnya, yang kelima tentang asteroid atau meteor yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Ahli astronomi mendefinisikan asteroid sebagai planet minor atau planetoid, tapi lebih kecil dari planet. Asteroid ketika hilang kendali dan hilang gravitasi, maka akan jatuh menjadi meteor atau komet. Maka meteor didefinisikan sebagai bintang jatuh dan akan terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Apakah meteor atau bintang jatuh yang berekor ini ada dalam Al-Quran? Jawabannya dengan tegas, iya. Asteroid yang menjadi meteor atau komet, Al-Quran menyebutnya sebagai As-Sihab. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'a famay yastami'il ana yajid lahu sihabar rosoda. Sungguh kami dahulu menguasai beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mencuri dengar akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Jin ayat 9. Sobat pemirsa, untuk mencari arti kata sihab dalam ayat tersebut, nggak usah jauh-jauh nyari kitab tafsir yang jelimet. Silahkan Anda pergi ke Google Translate, copy kata sihab pada huruf Arabnya, lalu pastekan ke kolom bahasa Arab dan translatekan ke bahasa Indonesia. Maka silakan cek sendiri apa arti kata sihab tersebut. Nah, sobat pemirsa, berikutnya yang keenam, ini dia yang fantastik. Ternyata black holes pun disebutkan dan ada namanya sendiri dalam Al-Quran. Di langit semesta, di antara belantara galaksi, ilmuwan menyatakan terdapat black holes atau lubang hitam. Black hole dikenal sebagai suatu gugusan bintang atau galaksi penghisap dan akan menghisap atau menelan apa saja yang berada di dekatnya tanpa kompromi. Karakter black holes menurut ilmuwan sebagai berikut. Cara kerja black hole tidak terlihat atau invisible. Bekerja menghisap selayak vakum cleaner raksasa, bergerak cepat dan berkesinambungan atau fast moves. Dalam Al-Quran, black holes disebut dengan Al-Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan Al-Khunnas. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 15. Sobat pemirsa, dalam kitab tafsir, makna Al-Khunnas dirincikan sebagai berikut.
Pertama, kata Khunnas dengan huruf depan pakai ho, maka akan bermakna yang tersembunyi dan tak terlihat. Oleh sebab itulah setan disebut juga Khunnas karena ia tidak terlihat oleh manusia. Kedua, kata Khunnas memuat konotasi al-jawar, yaitu sesuatu yang bergerak sangat cepat atau fast moves. Yang ketiga, jika kata al-kunas dengan huruf depan pakai kaf, maka akan bermakna yang menyapu dan yang menelan apa saja setiap yang ditemunya. Oleh karena itu, orang Arab kalau menyebut sesuatu alat yang digunakan untuk menyapu atau menghisap, mereka menyebutnya dengan miknasah, asal kata dari kunnas. Dari sisi bahasa, kata kunas adalah sigot muntaha jumuk atau bentuk jamak paling tinggi dari bentuk tunggal kanis. Maka dengan demikian, tafsir pada surat At-Takwir ayat 15, kata khunas bermakna yang tersembunyi dan yang menyapu atau yang menelan apa saja yang ditemunya. Dalam konteks ini, maka arti khunas adalah bintang raksasa penghisap yang populer disebut dengan black hole, di mana Allah bersumpah dengannya. Sungguh menakjubkan sekali Al-Quran itu.